Baik, kita mulai. Ibu Linda, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat sahabat Vitaping. Selamat bergabung di serial webinar Yayasan Kanker Payudara Indonesia edisi Juli 2020. Kerjasama YKPI dengan para dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais dan didukung oleh Wardah Kosmetik. Hari ini Jumat 10 Juli, saya Nani Firmansyah, penyintas kanker payudara, yang juga pengelola rumah singgah YKPI, yang akan memandu webinar ini hingga usai nanti. Senang sekali sudah lebih dari 139 partisipan yang bergabung di webinar seri kelima ini. Bukan main, luar biasa peminatnya nih Bu. Bagi sahabat Vitaping yang baru bergabung di seri kelima hari ini, saya informasikan bahwa YKPI telah menggelar serial webinar pada bulan Juni lalu sebanyak 4 seri, di mana informasi penting dari dokter tentang materi webinar edisi Juni 2020 dapat sahabat peroleh melalui elektronik newsletter Survive dengan cara WhatsApp ke hotline YKPI di 0821 2364 2164. Baiklah sahabat Vitaping, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengar paparan dari narasumber kita, Dr. Bayu Brahma, spesial bedah konsulen onkologi, yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Ibu Nani, Ibu Linda, dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, dok. Namun sebelumnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar, yang sekaligus akan membuka serial webinar Kanker Payudara di era New Normal seri kelima, yang bertema Harapan Baru pada Pencegahan dan Penanganan Lengan Bengkak atau Limfedema, Kanker Payudara. Kami persilahkan Ibu Linda. Terima kasih Bu Nani Firmansyah yang menjadi moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Bayu Brahma, spesialis bedah konsultan onkolog, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Ibu-ibu, para pengurus YKPI, dan para peserta pertemuan webinar kita pada hari ini yang saya sayangi. Pertama-tama saya mohon izin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan lindungannya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemauan untuk bisa bergabung di acara webinar seri kelima dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia di era New Normal. Dan kami merasa sangat bersyukur seperti yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi, bahwa jumlahnya dari seri ke seri terus meningkat. Artinya bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan informasi-informasi tentang kanker payudara. Untuk pagi-pagi ini, saya mungkin mohon izin Pak Dokter, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya dulu yang datang, yang hadir. Begitu kami membuka informasi flyer tentang kegiatan ini, langsung pendaftarannya bertubi-tubi dan membuat kami sangat bahagia. Rupanya informasi tentang limfedema ini sangat diminati oleh banyak orang. Bahkan ada teman dari Swiss, kemudian yang juga hadir, kemudian ada teman juga dari Islamabad, Karachi yang juga hadir, yang tentu ini membuat kita semakin bersemangat, semakin semangat, semakin optimis. Pertama-tama tentu ada teman dari Aceh juga, Dok. Ada dari Aceh, ada dari Riau, ada dari Batam, Bangka Selatan, Padang, Palembang, Lampung, Kalimantan Barat, Bontang, Samarinda, Kendari, Makassar, Ambon, Mataram, Denpasar, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, Indramayu, Blitar, Malang, Cirebon, Wonogiri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Brebes, Cilacap, Yogyakarta, Bandung Barat, Bandung, Kabupaten Bogor, Bekasi Barat, Tangerang, Depok, dan Cilegon, serta pastinya teman-teman dari Jakarta. Dan tadi sudah saya sampaikan, ada yang hadir juga dari Islamabad dan dari Swiss. Artinya kami ingin menyapa beliau-beliau ini, terima kasih banyak telah mengikuti acara kami, mudah-mudahan bisa diikuti sampai selesai. Apalagi Bu Oli dari Swiss jam 5 pagi, hari ini di sana sudah bergabung dengan kita.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti disampaikan tadi bahwa materi hari ini adalah harapan baru pada pencegahan dan penanganan lengan bengkak atau limfedema kanker payudara. Dan Pak Dr. Bayu Brahma, spesialis bedah konsultan onkolog dari Pusat Rujukan Kanker Nasional. Hebat nggak tuh, Bu? Pusat Rujukan Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais, hari ini sudah bersama-sama kita untuk memberikan penjelasan dan juga menjawab pertanyaan pada saatnya nanti tentang problem limfedema atau lengan bengkak yang sering kita dengar menjadi keluhan atau pertanyaan ataupun problem yang dihadapi oleh para penyintas. Jadi dok, di WA kami ini sering sekali bicara tentang limfedema. Dan nanti dokter jangan jangan takut, bukan jangan takut. Mohon dokter bisa memberikan jawaban-jawaban karena memang antusiasnya sangat tinggi. Kami menganggap bahwa pengetahuan dan informasi tentang limfedema ini sangat penting karena kita ketahui sebetulnya limfedema cukup sering ditemukan pada pasien. Tetapi kasus limfedema sering terabaikan karena ketidakpahaman pasien. Gejala limfedema pada tahap awal sering tidak disadari oleh pasien. Seiring dengan perkembangannya, maka pasien merasa seperti ada pembengkakan pada lengan atau tungkai, termasuk pergelangan dan jari, merasa berat atau kaku dannya. Saya sendiri dok, sudah 20 tahun yang lalu, tetapi saya sering masih ada semutan, semut rasa kayak semutan. Saya juga nggak kepingin tahu juga apakah ini memang terus akan berlanjut sepanjang hidup saya, atau bagaimana. Tapi saya sudah mencoba untuk bersahabat dengan kondisi ini. Oleh karena itu kami sangat bersyukur bahwa pada hari ini Dr. Bayu berkenan meluangkan waktu beliau untuk berbagi dan memberi informasi yang sangat penting terkait limfedema. Saya perlu informasikan kepada ibu-ibu yang tercinta dan Bapak bahwa Dr. Bayu ini baru saja kembali, belum lama lah ya, beberapa waktu yang lalu, mengikuti pelatihan bedah super mikro pada limfedema. Jadi jagoannya nih untuk masalah limfedema dan operasinya di National Center for Global Health and Medicine Hospital Tokyo. Jadi kami sangat bangga Dr. Bayu bisa hadir bersama kita. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum menutup sambutan, saya ingin berterima kasih kepada pimpinan Pusat Rujukan Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais atas dukungannya, juga kepada PT Paragon Technology Innovation, Wardah, yang selalu mendukung program-program YKPI. Terima kasih banyak, dan saya kira hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menghemat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Bayu nanti. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi, 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 Om. Silakan Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Linda. Perlu kami informasikan bahwa webinar ini juga dapat diikuti secara live di Instagram Stories YKPI, @YKPI-Pitaping, dan seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI, seperti website, YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga electronic newsletter survey. Baiklah, mungkin kita sudah bisa mulai ya dok. Sebelumnya kita persilahkan Dr. Bayu untuk memaparkan materinya. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Bayu dulu. Biografi singkat Dr. Bayu adalah nama Dr. Bayu Brahma, spesial bedah konsulen onkologi, profesi konsultan bedah onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jabatan Ketua Redaksi Indonesian Journal of Cancer, international trainingnya, bedah onkologi dari National Cancer Center Singapura, bedah mikro rekonstruksi dari Barcelona, bedah super mikro pada limfedema dari Hospital of Tokyo. Baik dok, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hormat saya kepada Ibu Linda, Ibu Nani, dan juga teman-teman atau sahabat-sahabat dari YKPI. Saya turut berbahagia pada pagi hari ini mendapat kesempatan untuk bisa berbagi atau sharing sedikit pengetahuan mengenai limfedema ini. Saya akan memulai untuk
menampilkan slide saya. Oke. Baik. Saya akan mulai saja, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi, betul seperti yang Ibu Linda utarakan, bahwa limfedema atau lengan bengkak pada kanker payudara ini sebetulnya menjadi suatu permasalahan yang sering kali dilupakan atau terlupakan. Kalau melihat sejarah perkembangan penanganan penyakit kanker, itu dulu memang selalu diutamakan kepada penanganan kankernya. Jadi operasi yang radikal, ya, kemudian pemberian radiasi, kemoterapi itu menjadi satu prioritas utama, dan sampai sekarang pun tetap itu yang menjadi satu prioritas. Tapi dengan berjalannya kemajuan, kita juga harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai quality of life atau kualitas hidup pada pasien-pasien penyintas atau survivor kanker payudara. Jadi setelah menjalani treatment itu semua, timbullah permasalahan-permasalahan atau komplikasi-komplikasi yang salah satunya yang paling sering kita lihat adalah lymphedema ini. Jadi sebetulnya apa lymphedema? Lymphedema atau edema, saya akan masuk sedikit mengenai dari background awalnya. Jadi bengkak atau edema ini sebetulnya harus kita bagi menjadi dua dulu. Bengkak itu bisa disebabkan karena permasalahan jantung dan pembuluh darah atau permasalahan dari sistem atau saluran getah bening atau yang bisa disebut juga sebagai saluran limfatik. Karena pada prinsipnya cairan di dalam tubuh itu akan didistribusikan dari jantung ke jaringan tubuh, kemudian dari jaringan tubuh cairan tersebut akan kembali lagi ke jantung melalui dua jalur. Yang pertama bisa melalui jalur vena yang utama atau pembuluh balik. Kemudian bisa juga melalui jalur getah bening atau limfatik. Nah, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah permasalahan gangguan sistem atau aliran cairan yang berkaitan dengan sistem getah bening atau limfatik ini. Oke. Pertanyaannya adalah apa sih sistem limfatik atau getah bening itu? Jadi getah bening atau limfatik itu terdiri dari dua organ utama. Yang pertama adalah yang sering kita kenal sebagai kelenjar getah bening. Yang kedua, di samping kelenjar itu terdapat saluran getah bening atau saluran limfatik. Fungsinya apa? Banyak sekali. Salah satu yang paling penting adalah sebagai sistem imunitas tubuh. Di situ dihasilkan sel-sel yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan berbagai macam benda asing atau infeksi atau virus atau bahkan penyebaran kanker. Jadi semua ketika benda asing atau virus atau bakteri masuk atau kanker masuk ke dalam aliran getah bening tersebut, maka dia akan ditahan di pusatnya atau di sistem kelenjar. Nah, disitulah terjadi proses reaksi antara tubuh kita dengan benda asing tersebut. Jadi itu kurang lebih apa yang kita kenal apa dengan sistem getah bening atau limfatik. Nah, jadi apa sebetulnya lymphedema tadi? Jadi edema atau bengkak, lymph adalah saluran getah bening. Jadi itu merupakan suatu kondisi pembengkakan yang terjadi akibat penumpukan cairan getah bening di jaringan tubuh. Apa sebabnya? Karena sistem tadi tidak berfungsi. Oke. Nah, bagaimana tidak berfungsinya sistem tadi? Secara umum bisa dibagi menjadi dua. Bisa disebabkan oleh penyebab primer. Primer ini seringkali berkaitan dengan kelainan bawaan. Jadi gampangnya mungkin memang gennya ini memang
bagian pembentuk sistem getah bening ini ada yang rusak, sehingga pembentukan saluran getah bening ini dan kelenjarnya juga tidak normal, sehingga menyebabkan lymphedema. Namun memang penyebab primer ini jarang kami temukan. Yang paling sering ditemukan di kami ataupun di dunia ini adalah akibat sekunder. Nah, apa yang paling sering? Yang paling sering itu terjadi akibat permasalahan kanker. Karena kanker sendiri juga menjadi suatu penyakit yang sering kita temukan selain penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi karena kanker ini, maka lymphedema pun sering kita temukan. Kenapa lymphedema itu bisa terjadi pada kanker? Salah satunya adalah karena bisa disebabkan karena operasi. Operasi yang dilakukan pada sistem kelenjar getah bening tadi. Atau bisa juga disebabkan karena proses radiasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, ini. Jadi apa sebetulnya faktor risiko lymphedema atau lengan bengkak pada kanker payudara? Pertama adalah tindakan operasi sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang operasi pada kanker payudara, sebetulnya harus dipahami di situ ada dua organ yang terlibat atau dua organ yang akan dilakukan tindakan operasi. Pertama adalah area tumor payudara itu sendiri, yang kedua adalah area kelenjar getah bening ketiak atau yang akan saya sebut sebagai kelenjar getah bening aksila. Kenapa demikian? Karena salah satu tempat penyebaran dari kanker payudara adalah di kelenjar getah bening aksila. Jadi penyebaran kanker itu bisa melewati sistem getah bening juga. Dan khususnya di payudara, dia bisa menyebar ke kelenjar aksila. Nah, kalau sudah terjadi penyebaran di kelenjar aksila, maka ini harus dilakukan operasi pengangkatan kelenjar tersebut untuk tujuan eradikasi kankernya. Oke, jadi satu kan operasi. Yang kedua, seringkali pada kanker payudara yang stadiumnya sudah lebih tinggi atau lebih berat, selain operasi, ada pemberian radiasi. Jadi untuk lebih mensterilkan area operasi yang besar-besarnya, yang kanker, yang makrosnya, itu sudah diangkat. Nah, untuk mensterilkan yang mikro, yang tidak kelihatan nih, ditambahlah dengan radiasi. Jadi kombinasi antara operasi dan radiasi itu juga meningkatkan risiko terjadinya lymphedema. Kemoterapi ada beberapa obat yang memang bisa menyebabkan penumpukan cairan dan ya bisa dikatakan ini sebagai gejala lymphedema juga. Tapi yang paling sering adalah karena operasi dan radiasi. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang tidak kalah penting adalah sebetulnya ini, masalah obesitas. Jadi sangat besar pengaruhnya. Jadi dari studi yang kami lakukan, Darmais, kami itu melihat, oh ternyata kok pasien-pasien yang terjadi lymphedema ini kok lebih sering pada kelompok yang berat badannya tinggi atau obesitas. Nah, jadi ini penting sekali ya. Nanti untuk mengatur pola hidup yang baik, menurunkan berat badan dan punya berat badan yang ideal. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara menghitungnya? Gampang sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita mengacu kepada apa yang disebut sebagai indeks massa tubuh. Jadi berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Jadi nanti angkanya dilihat, kalau ternyata sudah dekat-dekat 25, nah ini hati-hati. Jadi sudah mulai sudah harus diatur pola hidup. Jadi obesitas ini jelas sangat berpengaruh terhadap kejadian lymphedema. Oke, ini gambar skema. Skema yang kami buat atau ilustrasi. Jadi ini aliran yang normal. Jadi ini di kulit di sini ketika jantung memompahkan cairan ke jaringan tubuh, maka dia akan salah satunya akan sampai di jaringan paling kulit lah, contoh perifer atau jaringan perifer. Nah, contoh di kulit. Nah, nanti dari kulit ini akan kembali lagi masuk ke jantung melalui pembuluh atau saluran getah bening.
Jadi saluran yang paling luar ya dekat kulit kemudian masuk ke bagian dalam akhirnya kembali ke jantung. Nah, tapi yang terjadi ketika saluran tersebut dirusak karena operasi ataupun radiasi, maka ini menjadi buntu. Jadi sama seperti mungkin banjir ya atau kemacetan. Nah, ketika jalannya ini semakin kecil, tertutup, maka sementara flow-nya juga tetap, maka akan terjadi apa? Banjir nih cairannya. Jadi cairan ini akan macet, tidak bisa kembali ke jantung, lalu akan tertahan, dan kalau ini semakin tertahan dan cairan ini lama-lama akan merembes ya ke daerah kulit. Nah, inilah yang pada akhirnya dirasakan oleh pasien itu sebagai, oh kok tangannya kencang, tangannya rasa besar, karena sudah ada peningkatan cairan di daerah kulit tersebut. Bahayanya apa? Bahayanya adalah cairan ini bersifat iritasi dia terhadap kulit. Jadi bisa merusak struktur-struktur kulit yang pada akhirnya memudahkan kuman-kuman di permukaan kulit itu masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa pasien itu bisa ditemukan gejala radang pada tangan, dan sering beberapa pasien datang kepada kami lihat, saya kok tiba-tiba demam, kemudian tangan saya mulai merah. Nah, itu suatu tanda mulai terjadi peradangan karena limfedema itu. Dan pada frekuensi yang kecil, itu proses ini yang berulang-ulang, ya, radang yang berulang-ulang, pengumpulan cairan yang mengiritasi di kulit berulang-ulang ini bisa menyebabkan kanker atau kanker saluran getah bening atau yang sering disebut sebagai limfangiosarkoma, walaupun memang frekuensinya sangat jarang, tapi ini bisa terjadi. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian? Ini saluran getah bening, ini yang normal. Namun ketika terjadi sumbatan, lama-lama dia akan berubah karena apa? Tekanan di sini tinggi. Kemudian cairan itu sudah mulai keluar ke jaringan sekitar atau rembes, sehingga ibaratnya seperti saluran pipa yang tadinya itu dia elastis, lama-lama dia akan menjadi rusak, menjadi kaku. Dan kalau sudah rusak dan menjadi kaku, maka itu sudah sangat sulit sekali untuk dilakukan penanganan. Jadi semakin berat tingkat kerusakan pada saluran getah bening ini, maka akan semakin sulit juga penanganan limfedema. Oke, jadi saya merasa senang sekali tadi Ibu Dinda sudah menyampaikan mengenai apa sih sebetulnya keluhan-keluhan dari limfedema ini, gitu. Karena dari studi juga yang kami lakukan, kira-kira mungkin sekitar 30 atau 40% sebetulnya pasien itu tidak mengetahui bahwa pada dirinya sudah terjadi limfedema atau gejala awal limfedema. Yang sering yang pasien tentu pasti akan mengetahui adalah perubahan ukurannya. Jadi kalau ukurannya sudah membesar, itu pasti akan mengetahui itu, dan pasti biasanya akan segera datang ke dokter. Tetapi yang perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui juga sekalian adalah gejala yang mungkin tahap awal. Karena pasti limfedema ini akan gradasinya akan bertingkat dari mulai awal sampai yang paling berat. Nah, kita ingin tahu nih yang awalnya seperti apa. Jadi biasanya di awal mungkin perubahan dari lengan itu tidak terlampau terlihat. Apa biasanya? Rasa tegang, ya, rasa tegang, kok rasanya tangannya tegang, atau pundak ini kok rasanya kencang terus, rasa berat, ya. Kadang-kadang beberapa pasien mengeluh rasa gatal, ya, atau rasa terbakar. Jadi mungkin hal-hal seperti itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan, kira-kira apakah memang betul sudah terjadi limfedema atau tidak. Oke, jadi ini stadium atau derajat limfedema. Ada sebetulnya beberapa klasifikasi yang dipakai, tetapi ini saya tampilkan yang umum.
digunakan. Jadi ada derajat 0 sampai derajat 3. Nah, derajat 0 ini apa tadi? Keluhannya jadi belum terlihat secara visual bahwa tangan itu bengkak, tapi keluhan tadi sudah ada. Derajat 1, nah ini mungkin sudah terlihat mulai nih, bengkak, tetapi yang khas adalah bengkak ini akan hilang ketika dilakukan pengangkatan lengan. Misalnya waktu istirahat, waktu tidur, ketika tangan itu dinaikkan ke atas, besok paginya mungkin menjadi hilang gejala bengkaknya. Nah, tapi kalau sudah ada bengkak dan itu tidak menghilang lagi, salah satunya dengan pengangkatan tangan, ini sudah masuk kepada stadium 2 atau derajat 2. Ya. Dan yang paling khas pada stadium 2 atau derajat 2 adalah apa yang kita sebut sebagai pitting edema. Pitting edema itu apa? Jadi kalau kita lakukan penekanan di kulit, ya, daerah yang bengkak, ini maka akan terlihat seperti cekungan. Ya, cekungan yang ini lama-lama dia nanti baru akan kembali normal. Jadi ini salah satu tanda yang khas untuk menentukan nih sudah ada edema atau belum. Nah, tapi kalau gejalanya ini semakin memberat, derajatnya semakin memberat, maka tadi yang di bawah kulit ini terisi banyak cairan, cairan ini akan bersifat iritatif. Dia akan merubah struktur kulit menjadi struktur yang keras, atau kita sebut sebagai jaringan fibrosis atau jaringan parut atau fiber. Jadi sudah ditemukan lagi gejala pitting edema ini. Jadi kalau ditekan-tekan juga tidak ada, tapi kulit kok semakin keras ya. Dan kalau sudah semakin parah, mulailah timbul kelainan-kelainan ya di kulit, dan salah satunya adalah bisa saja cairan getah bening itu keluar dari kulit. Lalu kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, misalnya di rumah ya. Jadi sebetulnya untuk diagnosis ini banyak caranya ya, dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Tapi ini yang paling simple atau yang paling mudah, dan ini para hadirin sekalian bisa mengerjakannya ini di rumah ya. Ambil aja meteran baju itu ya, ibu, bapak-bapak. Jadi diukur caranya bagaimana? Paling gampang lihat ini ya. Lihat di siku ini 5 cm ke atas, 5 cm ke bawah, pergelangan tangan dan di punggung tangan. Dibandingkan kanan dan kiri. Dilihat. Kalau misalnya sudah mulai ada perbedaan ukuran ya, misalnya sudah lebih dari 2 cm ya, atau sudah mendekati 2 cm, kemudian sudah ada keluhan-keluhan tadi, nah coba mungkin bisa cek ke dokter untuk mengkonfirmasi apakah betul ini sudah terjadi lymphedema atau belum. Oke, nah ini salah satu pemeriksaan yang kami biasa lakukan di Darmais. Ini apa yang disebut sebagai lymphoscintigraphy. Jadi seperti scan tangan. Jadi pasien itu nanti akan dilakukan penyuntikan cairan atau kontras yang hitam ini itu di daerah tangan. Nanti akan dilihat apakah saluran getah bening tersebut masih normal atau tidak. Ini contoh yang di sebelah kiri, ini bagian daerah tangan disuntikan cairan yang warnanya hitam atau kontras, nanti akan terlihat, oh kalau sampai di atas seperti ini, maka ini masih tergolong normal. Lihat warnanya di sini adalah ditangkap di sini, apa ini yang warna hitam? Ini adalah getah bening. Jadi yang seperti inilah salurannya, lalu akhirnya dia akan sampai di getah bening. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kecepatannya masih bagus, maka ini boleh dikatakan normal. Nah, tapi kalau sudah seperti ini bisa kita lihat ini sudah mulai ada lymphedema atau bengkak. Kenapa? Karena kita lihat di sini sudah mulai jarang penangkapan kelenjar getah bening, dan ini ada warna hitam, artinya apa? Ini cairan itu sudah, si kontrasnya itu sudah mulai ke kulit atau merembes ke kulit. Jadi memang ada sumbatan. Oke. Nah, ini teknologi yang sebetulnya kami sedang usahakan ya, mudah-mudahan tahun ini ya, atau mudah-mudahan saya berharap tahun ini kita bisa punya teknologi ini. Ini satu teknologi yang sebetulnya lebih saling membantu untuk lymphoscintigraphy. Kelebihannya adalah
penggunaan yang disebut sebagai ECG, ya, jadi sama kontras juga, disuntikkan juga di daerah tangan. Kelebihannya adalah kita bisa melihat secara real time.